Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Priyadi dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester untuk mata kuliah Advance Digital Marketing dengan judul Advance Digital Marketing Strategi Kopi Kenangan. Dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana strategi digital marketing dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kopi kenangan dalam memperoleh pelanggan baru, meningkatkan konversi penjualan, membangun komunitas, meningkatkan engagement melalui influencer marketing, mengoptimalkan paid advertising, meningkatkan efektivitas landing page, serta memperkuat visibilitas melalui search engine optimization atau SEO. Kita langsung masuk ke dalam materi. Kopi Kenangan ini merupakan salah satu brand kopi kekinian yang berkembang di Indonesia. Berdasarkan informasi yang digunakan dalam presentasi ini, Kopi Kenangan didirikan pada tahun 2017 di Jakarta dan telah berkembang menjadi lebih dari 700 gerai di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Kopi Kenangan bukan lagi sekedar bisnis kedai kopi, tetapi sudah menjadi sebuah brand yang memiliki jaringan luas dan basis konsumen yang besar. Namun dalam konteks advance digital marketing, jumlah gerai saja tidak cukup untuk menjadi keunggulan. Perusahaan juga harus memahami siapa konsumen yang ingin dituju dan bagaimana karakteristik mereka ketika berinteraksi dengan brand secara digital. Dalam strategi yang saya susun, target utama Kopi Kenangan adalah konsumen dengan rentang usia 18 sampai 35 tahun. Secara geografis, target ini terutama berada di wilayah urban dan suburban. Pemilihan kelompok usia tersebut cukup relevan karena kelompok usia 18 sampai 35 tahun merupakan kelompok yang sangat dekat dengan penggunaan smartphone, media sosial, aplikasi digital, dan transaksi berbasis digital. Dari sisi perilaku, target audiens Kopi Kenangan memiliki karakteristik mobile first dan promo seekers atau pencari promo. Kemudian dari sisi psikografis, audiens yang dituju adalah lifestyle and coffee lovers, yaitu konsumen yang tidak hanya membeli kopi karena kebutuhan minuman, tetapi juga menjadikan kopi sebagai bagian dari gaya hidup. Mereka juga aktif di media sosial, memiliki perhatian terhadap brand atau disebut brand conscious, serta tetap mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan harga yang harus dibayar atau bersifat value driven. Artinya, strategi digital marketing Kopi Kenangan harus mampu menggabungkan tiga hal. Pertama, produk yang menarik. Kedua, komunikasi digital yang relevan dengan gaya hidup target audience, dan ketiga, value atau manfaat yang membuat konsumen merasa bahwa pembelian tersebut layak untuk dilakukan. Nah, untuk slide selanjutnya, strategi digital sales dan conversion Kopi Kenangan ini digambarkan melalui customer journey yang terdiri dari 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah awareness. Pada tahap awareness ini tujuan utama bukan langsung menjual produk, tetapi membuat target audience mengetahui keberadaan produk atau kampanye yang sedang dijalankan. Untuk Kopi Kenangan, awareness dapat dibangun melalui konten media sosial, video pendek, iklan digital, influencer, maupun kampanye yang memiliki daya tarik visual. Contohnya, sebuah konten dapat menampilkan situasi seseorang yang sedang bekerja, belajar, atau berkumpul dengan teman sambil menikmati sebuah kopi gitu ya. Pesan yang disampaikan pun tidak harus langsung berupa penawaran penjualan, tetapi lebih kepada membangun asosiasi bahwa Kopi Kenangan merupakan bagian dari aktivitas dan gaya hidup target konsumennya. Kemudian, kita masuk ke tahap kedua yaitu interest ya. Pada tahap ini konsumen mulai menunjukkan ketertarikan ya, misalnya melalui melihat profil brand, mencari informasi mengenai menu, melihat review, menyimpan konten, atau mengunjungi website dan platform digital Kopi Kenangan. Karena itu konten pada tahap interest harus memberikan informasi yang lebih jelas. Tahap ketiga adalah consideration. Pada tahap ini konsumen sudah memiliki ketertarikan yang lebih serius, tetapi belum tentu melakukan pembelian. Mereka mungkin membandingkan produk dengan brand kopi lain, mempertimbangkan harga, mencari promo, membaca review, atau menunggu waktu yang tepat untuk membeli. Disinilah strategi seperti social proof, testimonial, promo, bundling, dan informasi produk menjadi penting. Tujuannya adalah mengurangi keraguan konsumen sebelum melakukan pembelian. Kemudian tahap terakhir adalah purchase and loyalty. Pada tahap ini konsumen melakukan transaksi, namun strategi digital marketing tidak boleh berhenti setelah transaksi terjadi. Justru setelah pembelian, perusahaan perlu membangun loyalitas agar konsumen melakukan pembelian kembali di masa yang akan datang gitu. Loyalitas di sini dapat dibangun melalui program membership, promo personal, rekomendasi produk, komunikasi melalui aplikasi, maupun konten yang membuat konsumen merasa tetap terhubung dengan brand.
Kita masuk ke community and influencer marketing. Di sini pada strategi community and influencer marketing di sini hal yang paling penting bukan hanya memilih influencer dengan jumlah followers yang besar. Dalam strategi yang saya usulkan terdapat beberapa kriteria utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah engagement rate yang tinggi. Engagement rate penting karena jumlah followers tidak selalu menunjukkan seberapa aktif audiens berinteraksi dengan konten influencer. Seorang influencer dengan jumlah followers yang tidak terlalu besar tetapi memiliki engagement tinggi dapat memberikan dampak yang lebih relevan dibandingkan influencer dengan followers yang sangat besar tapi engagement-nya rendah. Yang kedua adalah niche relevance. Influencer yang dipilih harus memiliki hubungan dengan target market kopi kenangan. Misalnya, influencer yang bergerak di bidang lifestyle, food and beverage, kuliner productivity, mahasiswa pekerja muda, atau konten sehari-hari. Yang ketiga adalah autentisitas dan trust ya. Influencer harus mampu memberikan rekomendasi yang terlihat seperti pengalaman nyata, bukan sekedar membaca iklan. Yang keempat adalah reach and impact. Walaupun engagement dan relevansi penting, kita tetap harus mempertimbangkan kemampuan influencer untuk menjangkau audiens yang cukup luas. Karena itu, strategi yang ideal bukan hanya menggunakan satu jenis influencer. Kopi kenangan dapat menggabungkan influencer dengan reach yang besar untuk membangun awareness dengan micro atau niche influencer untuk membangun engagement dan trust yang lebih kuat. Nah, kita masuk ke dalam brand activation and community. Pada slide kelima, strategi yang saya usulkan adalah brand activation and community dengan konsep utama hashtag kenangan ngopi bareng. Konsep ini dibangun untuk mendorong konsumen tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga menjadi bagian dari komunikasi brand. Pertama adalah kampanye hashtag viral. Hashtag kenangan ngopi bareng dapat digunakan sebagai identitas campaign ya di media sosial. Konsumen dapat membagikan momen ketika mereka menikmati kopi kenangan, baik sendirian, bersama teman, bersama pasangan, maupun dalam aktivitas sehari-hari. Kedua adalah user generated content atau UGC. UGC berarti konten yang dibuat oleh konsumen sendiri. Strategi ini penting karena konten dari konsumen dapat memberikan kesan yang lebih otentik. Sebagai contoh, konsumen dapat membuat video singkat mengenai pengalaman mereka membeli kopi kenangan setelah pulang kerja, saat mengerjakan tugas, atau ketika berkumpul dengan teman. Konten tersebut kemudian dapat di-repost oleh akun resmi brand. Dengan demikian konsumen memperoleh apresiasi sementara brand mendapatkan konten organik yang dapat memperluas jangkauan. Ketiga adalah community events. Nah, pada community events itu dilakukan secara offline ya, maupun online ya. Misalnya Kopi Kenangan dapat mengadakan acara kecil seperti coffee gathering, workshop, atau kegiatan komunitas yang berkaitan dengan lifestyle target market. Keempat adalah social media challenge ya, dapat dilakukan melalui TikTok dan Instagram. Misalnya peserta diminta membuat video kreatif mengenai momen paling berkesan ketika menikmati kopi. Tujuannya bukan hanya mendapatkan konten, tetapi menciptakan interaksi yang lebih aktif antara brand dan konsumen. Slide selanjutnya adalah, paid ads strategi ya. Di sini kita akan membahas khususnya melalui Instagram Ads dan Facebook Ads. Paid ads digunakan untuk mempercepat jangkauan kepada target audience yang sesuai. Namun iklan digital yang baik bukan berarti iklan ditampilkan kepada sebanyak mungkin orang. Yang lebih penting adalah kemampuan menargetkan audiens yang memiliki kemungkinan tinggi untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Berdasarkan target audiens sebelumnya, iklan kopi kenangan dapat diarahkan kepada kelompok usia 18 sampai 35 tahun yang berada di wilayah urban dan suburban. Targeting dapat diperkuat dengan mempertimbangkan minat terhadap kopi gitu ya, kuliner, lifestyle, dan food delivery. Dan next, oke, slide selanjutnya kita akan bahas mengenai landing page optimization ya. Di sini merupakan tujuan konsumen setelah mereka melakukan klik dari iklan atau campaign digital. Kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan sudah berhasil membuat iklan yang menarik, tetapi landing page yang dituju tidak memberikan pengalaman yang baik. Akibatnya traffic sudah diperoleh tetapi tidak menghasilkan conversion. Karena itu pada strategi kopi kenangan terdapat beberapa elemen penting dalam landing page. Pertama adalah headline promo yang menarik, kemudian kedua adalah benefit dan value proposition ya. Tidak cukup mengatakan bahwa produk tersebut enak ya. Landing page perlu menjelaskan manfaat atau alasan yang membuat konsumen memilih produk tersebut. Ketiga adalah social proof dan testimonial. Keempat adalah clear CTA dan form pembelian atau call to action harus jelas. Misalnya menggunakan kata seperti pesan sekarang, coba sekarang, atau dapatkan promo. Jangan sampai konsumen sudah tertarik tetapi tidak tahu langkah berikutnya. Nah, ini kita masuk ke analisis yang pentingnya itu SEO strategi kopi kenangan atau search engine optimization merupakan strategi untuk meningkatkan kemungkinan sebuah brand ditemukan secara organik melalui mesin pencari seperti Google.
Nah, dalam PPT ini terdapat keyword utama ya, seperti kopi kenangan delivery atau promo kopi Jakarta. Keyword tersebut dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan konsumen. Orang yang mencari kopi kenangan delivery kemungkinan sudah memiliki internet yang cukup tinggi karena mereka bukan sekedar mencari informasi mengenai kopi, tetapi sudah memiliki kebutuhan untuk melakukan pemesanan. Sementara keyword promo kopi Jakarta menunjukkan pencarian yang berkaitan dengan harga atau penawaran. Selain keyword utama, strategi SEO juga dapat diperkuat dengan lokal SEO. Lokal SEO penting bagi bisnis yang memiliki banyak lokasi fisik. Konsumen seringkali melakukan pencarian berdasarkan lokasi, misalnya mencari coffee shop terdekat. Karena itu, optimasi informasi lokasi melalui Google Business Profile atau platform pencarian lokal menjadi penting. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan ya, ada analitik dan KPI digital marketing. Karena advent digital marketing pada dasarnya merupakan proses yang data driven, kita harus mengetahui apakah strategi yang kita jalankan benar-benar memberikan hasil gitu ya. Nah, pada slide ini ditampilkan perbandingan KPI digital marketing dalam bentuk visual. Walaupun visual tersebut menggunakan kategori sales, finance, marketing, dan HR, fokus kita dalam konteks presentasi ini adalah bagaimana aktivitas digital marketing dapat diterjemahkan menjadi indikator kinerja yang terukur. Untuk sales, indikator yang dapat diperhatikan adalah jumlah transaksi, conversion rate, customer acquisition, dan repeat purchase. Untuk marketing, kita dapat melihat reach, impression, engagement, CTR, dan traffic. Untuk finance, kita dapat melihat CPA, biaya campaign, revenue campaign, dan ROAS. Sedangkan untuk customer relationship, kita dapat melihat retention rate, repeat order, serta customer lifetime value. Kita dapat menghubungkan KPI tersebut dengan customer journey yang telah dibahas sebelumnya. Pada tahap awareness kita mengukur reach dan impression. Pada tahap interest kita melihat engagement dan click-through rate. Pada tahap consideration kita dapat melihat website traffic, product views, dan waktu yang dihabiskan pengguna. Pada tahap purchase kita melihat conversion rate, CPA, dan jumlah transaksi. Kemudian pada tahap loyalty kita melihat repeat purchase, retention, dan customer lifetime value. Dengan sistem pengukuran seperti ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana yang sudah bekerja dengan baik dan mana yang masih perlu diperbaiki. Sebagai contoh, apabila sebuah campaign menghasilkan reach yang sangat tinggi tetapi conversion rendah, maka masalahnya mungkin bukan pada awareness tetapi pada tahap consideration atau purchase. Sebaliknya, apabila conversion tinggi tetapi ROAS rendah, maka perusahaan perlu mengevaluasi biaya iklan dan efisiensi acquisition-nya. Jadi strategi digital marketing seharusnya bersifat continuous improvement. Kampanye dijalankan, kemudian diukur, dianalisis, diperbaiki, dan dijalankan kembali. Dengan cara tersebut, keputusan pemasar tidak lagi hanya berdasarkan kreativitas, tetapi juga berdasarkan data. Baik, sebagai penutup, berdasarkan keseluruhan strategi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa kopi kenangan memiliki karakteristik yang sangat sesuai untuk menerapkan strategi advent digital marketing ya. Target audiensnya udah ada, sudah jelas gitu ya. Kemudian juga di sisi customer journey, strategi digital marketing harus mampu membawa konsumen melalui 4 tahap ya, ada awareness, interest, consideration, dan kemudian purchase and loyalty. Kemudian juga mempercepat proses tersebut ya, dibuat community, influencer marketing, dan dapat digunakan membangun awareness, engagement, dan trust. Kemudian juga ada brand activation melalui konsep hashtag gitu ya. Kemudian ada paid advertising dan juga untuk KPI sendiri itu dilakukan penggabungan supaya menghasilkan output yang lebih besar gitu. Eee, Digital marketing di sini harus mampu menghubungkan audiens, konten, community, advertising, website, SEO, conversion, dan loyalty dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.